Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Akbar Saputra dari Prodi Bimbingan Kelas Pendidikan Islam. Tujuan saya ke sini untuk melakukan tugas video bimbingan konseling kelompok kepada siswa. Baik, kalian tahu nggak sih kenapa kalian tuh di sini? Nggak tahu. Baik, saya akan menjelaskan kenapa kalian tuh di sini. Jadi kalian di sini tuh untuk melakukan video sesi konseling. Kalian tahu nggak sih sesi konseling itu apa? Belum ya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit konseling itu. Baik, konseling adalah proses pemberian bantuan oleh seorang konselor yang terlatih pada individu atau klien yang mengalami masalah dengan tujuan untuk membantu klien atau siswa. Konseling terdiri dari untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik, termasuk kekuatan, kelemahan, potensi dan nilai-nilainya, menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi baik dalam aspek pribadi, sosial, pendidikan, karir ataupun semacam spiritual. Proses konseling biasanya dilakukan secara tatap muka antara konselor dan klien atau siswa, namun dapat juga dilakukan melalui media lain seperti telepon, online, atau media chat. Konseling dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Konselor adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan dan terlatih di bidang konseling. Konselor memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan untuk membantu klien atau siswa dalam proses konseling. Baik, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat dari konseling. Manfaat dari konseling terdiri dari meningkatkan kesehatan mental dan emosional, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah, meningkatkan kemampuan membuat keputusan, meningkatkan hubungan interpersonal, meningkatkan kemampuan coping dengan stres, meningkatkan performa akademik dan karir. Baik, itu tadi penjelasan dari sesi konseling. Apa bisa dipahami? Bisa. Baik, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa bisa kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing? Dimulai dari Yang kanan. dia perkenalan. Dari sana. Nama saya Muhammad Arga, sekolah di Muhammad 3 Bandar Lampung. Nama saya Haris Akbar, sekolah di SMK 2 Bandar Lampung. Nama saya Rizky Dwitya Ramadhani, sekolah di SMK 2 Bandar Lampung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Gifari, sekolah di SMP Negeri Lampung Bandar Lampung. Kenalkan, nama saya Alim Sukran, sekolah di SMP N2 Bandar Lampung. Perkenalkan, nama saya Ara Putra Pratama, sekolah saya di SMK 2 Bandar Lampung. Baik, sebelumnya kakak mau nanya permasalahan kalian tuh apa sih yang di dalam sekolah, bisa diceritain? Enggak. Tidak langsung ke sana aja. Dalam proses belajar sendiri. Saya sini sama untuk belajar. Gitu. Kita fokus belajar dari di kelas. Ya, kita memanage uang. Memanage keuangan juga sih. Keuangan. Baik, saya akan menjelaskan saya akan menarik kesimpulan dari pertanyaan yang menarik dulu, yaitu pertanyaan masalah dalam kesulitan belajar di kelas maupun di sekolah. Jadi ada beberapa yang bisa mengatasi dalam kesulitan belajar. Yang pertama, saya akan ada pertanyaan tentang masalah belajar di kelas maupun di sekolah. Baik, yang pertama, apa dari kalian merasa ada mata pelajaran yang paling sulit sehingga kalian kesulitan belajar atau memahami satu materi di kelas?
Tadi kan saya udah nanya itu apa kesusahan dalam pelajaran atau memahami pelajaran di kelas. Jadi tugas kalian tuh apa gitu agar kalian tuh suka dan bisa untuk memahami materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Ada nggak sulitnya? Sulit ya? Tidak bisa. Lagi pelajaran MTK. Oke. Yang lain? Simples untuk baca doang. Lawan rasa malas. Juga beda sih Bisa. pertanyaannya. Dengan solusi kalian agar kalian tuh mudah gitu dalam memahami dari materi gurunya gitu, jelasin apa ada pelajaran yang nggak kalian suka itu jadi suka gitu, apa jadi penjelasan gurunya, apa gurunya nggak asik, jadi yang bisa menyebabkan kalian tuh jadi suka dari pelajaran yang ada di sekolah. Saya sih gitu doang. Kita ke guru gurunya masih magangnya gitu kan dia mau balap enak. Misal gurunya kayak ambil gitu pada yang bisa saya baca jadi tergantung gurunya ya. Baik, saya akan langsung nyari kesimpulan bagaimana dalam mengatasi dan belajar di kelas seperti yang dikatakan teman-teman kalian gitu yang tadi gitu. Berdasarkan sumber saya baca, kesimpulan siswa yang masih belajar di sekolah biasanya mengalami faktor penyebab kesulitan belajar. Kesulitan belajar pada siswa dapat disebabkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan kognitif, keterampilan berpikir, seperti memori, konsentrasi, dan pemecahan masalah yang belum berkembang dengan baik. Dan seterusnya kayak gaya belajar. Kan setiap siswa kan bisa kan memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Pengajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa dapat menyebabkan kesulitan belajar. Dan seterusnya itu motivasi, misalnya kurangnya minat dan motivasi belajar dan dapat membuat siswa enggan untuk berusaha dan fokus dalam belajar. Seterusnya faktor eksternal biasanya meliputi misalnya kan keluarga tuh bisa tuh bisa berpengaruh dalam belajar. Misal masalah keluarga seperti kayak misalnya orang tua, kayak kekerasan dalam rumah tangga, dan kondisi ekonomi yang sulit, itu juga dapat mengganggu motivasi belajar siswa. Ada juga penyebab faktor di sekolah, misalnya guru yang kurang kompeten, metode pengajaran tidak efektif, beban belajar yang terlalu berat, beban belajar yang tidak konduktif, dan penyebab kesulitan belajar. Dan seterusnya ada faktor sosial seperti bullying, tekanan dari teman sebaya, dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah dapat berdampak negatif pada kemampuan belajar siswa. Baik, seterusnya saya akan memberikan dampak kesulitan belajar dapat membawa berbagai dampak negatif bagi siswa, seperti prestasi akademik yang rendah. Biasanya siswa yang mengalami kesulitan belajar umumnya memiliki nilai yang rendah dalam mata pelajaran tertentu atau bahkan secara keseluruhan. Kehilangan minat belajar, rasa frustasi, dan kegagalan dalam belajar dapat membuat siswa kehilangan minat dan motivasi untuk belajar. Seterusnya masalah perilaku. Siswa yang mengalami kesulitan belajar mungkin menunjukkan masalah perilaku di sekolah seperti bersekolah, mengganggu kelas, atau bahkan terlibat dalam tindakan kayak seperti tawuran maupun kriminal lainnya. Kurangnya rasa percaya diri. Biasanya kan kita ada yang mengalami rasa percaya diri. Kegagalan dalam belajar dapat menurunkan rasa percaya diri siswa dan membuat mereka
tidak mampu. Seterusnya kesulitan dalam kehidupan masa depan. Kesulitan belajar dapat berakibat pada kesulitan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Seterusnya saya akan memberikan upaya mengatasi kesulitan belajar. Untuk mengatasi kesulitan belajar pada siswa diperlukan upaya dari berbagai pihak seperti orang tua. Orang tua perlu memberikan dukungan dan motivasi kepada anak menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah dan membantu anak dalam memahami materi pembelajaran. Guru perlu menggunakan metode pengajaran yang relatif dan sesuai dengan gaya belajar siswa, memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan eksklusif. Seterusnya sekolah perlu menyediakan seperti layanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar serta mengalami kesulitan guru dalam sarana-prasarana sekolah. Kesimpulannya, kesulitan belajar merupakan masalah yang kompleks dengan berbagai faktor penyebab dan dampak. Untuk mengatasinya diperlukan upaya yang integrasi dari berbagai pihak, termasuk orang tua, guru, sekolah, dan lainnya. Dengan memberikan dukungan dan interferensi yang tepat, siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat dibantu untuk mencapai potensi mereka dan meraih kesuksesan dalam belajar. Setelah mengikuti sesi konseling ini, bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti sesi konseling kelompok yang telah dilakukan barusan? Enggak. Perasaan Saya merasa senang. Saya merasa terbantu dengan adanya konseling ini. Saya merasa lebih lega. saya merasa lebih senang. Saya merasa senang tak ada hal baru. Saya merasa lebih terbantu lah untuk Baik, sebelumnya kakak terima kasih sebelumnya bisa mengikuti sesi konseling kelompok ini. Apabila jadi salah kata dari kakak, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.